Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu dalam waktu teduh pagi bersama edisi Jumat 3 Juni 2022. Bacaan kita Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas kasih karunia-Mu hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami saat ini. Pagi ini kami rindu membaca firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami untuk mengerti kebenaran Allah dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bapa berfirman-Lah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin firman Tuhan. Tema kita, memimpin ke jalan yang benar. Maapanundu lakolalan katonganan. Saudara-saudara, dalam sebuah kepanitiaan, kebanyakan menetapkan satu bagian yang namanya penasihat. Penasihat itu memuat sejumlah lembaga dan sejumlah orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dan nasihat agar kegiatan panitia dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus menekankan bahwa jika ada anggota jemaat yang melakukan pelanggaran atau dosa dalam persekutuan, maka orang itu harus dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Orang yang melakukan pelanggaran tidak boleh dibiarkan untuk terus-menerus berkanjang dalam dosanya. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran atau dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Membimbing orang berdosa ke jalan yang benar merupakan keharusan. Tidak boleh ada yang bermasa bodoh terhadap anggota persekutuan yang melanggar. Orang percaya hendaknya saling menasihati sebagai wujud panggilan sebagai anggota persekutuan. Saudara-saudara, dalam melakukan semua itu, Paulus menasihatkan agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan di sini bisa berupa kecenderungan untuk juga ikut melakukan dosa dan juga dapat menggiring seseorang untuk merasa lebih rohani dan lebih saleh atau yang disebut sombong rohani. Kalau begitu, setiap nasihat mesti disampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati. Karena itu nasihatilah sesamamu dengan lemah lembut dan tetaplah rendah hati dalam menyampaikannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, yang berkenan
boleh menyatakan anugerah bagi kami, teristimewa kebenaran Tuhan saat ini kami boleh dengarkan. Tanamkan itu menjadi kekuatan bagi kami, bahwa dengan lemah lembut, dengan rendah hati, kami boleh saling menyapa, menasehati, dan menegur saudara-saudara kami yang jatuh ke dalam dosa. Kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Pesiaran kami hari ini, kami berdoa, Tuhan tolong, tuntun, sertai, dan lindungi kami. Dalam usaha kami, pekerjaan, dalam pelayanan aktivitas, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati pemimpin kami di negeri ini, pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Tambahkan hikmat bagi mereka dan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kami berdoa aparat negara TNI Polri, Tuhan berkati dan mengamankan dan mengayomi bangsa dan negara ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Jikalau ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang berduka hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka. Bergumul teguhkan mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, sehatkan dan kuatkan topang mereka. Kami berdoa, saudara-saudara kami yang berulang tahun, menikmati keberhasilan dan kesuksesan, sempurnakan sukacita mereka. Bapa di sorga, tuntunlah kehidupan kami hari ini, pimpin kami. Kami lewati dalam cinta kasih-Mu. Ini doa syukur kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.